mengikuti video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 dengan materi eksponensial. Eksponensial adalah perkalian dengan angka yang sama secara berulang. Fungsi eksponensial Y sama dengan A pangkat X, di mana syaratnya A lebih besar dari 0. A adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan X adalah eksponen atau nilai dari pangkat. Fungsi X contohnya dapat kita lihat fungsi X sama dengan 2 pangkat X. Jadi misalkan di sini F2 artinya nilai X-nya ini akan dirubah menjadi 2. Jadi semua variabel X akan kita ganti menjadi 2. Jadi nilai pangkat di sini dirubah menjadi 2 karena pada soalnya 2 pangkat X, artinya nilai X-nya ini akan dirubah menjadi 2. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya ini angka 2-nya akan berulang sebanyak 2 kali. Bukan 2 kali 2 ya, tapi angka 2 ini akan berulang sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 2. Kemudian F3 ini sama dengan 2 pangkat 3. Seperti yang saya katakan tadi, bukan nilai basis dikali dengan nilai pangkat, tapi cara kerjanya jika 2 pangkat 3 artinya angka 2 ini akan berulang sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Bukan 2 dikali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2. Kita lanjut ke sifat-sifat dari eksponen atau sifat-sifat pangkat. Yang pertama dapat dilihat pada gambar di atas. Sifat eksponen yang pertama, A pangkat sama dengan 1 dengan syarat nilai A-nya atau nilai basisnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi apapun yang berpangkat 0 nilainya akan 1. Walaupun 100 berpangkat 0 tetap bernilai 1. 1000 pangkat 0 tetap bernilai 1. Jadi intinya kesimpulan dari sifat pertama itu bahwa apapun yang berpangkat 0 itu bernilai 1. Kita lihat contohnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya tidak mempengaruhi basisnya, apapun yang berpangkat 0 akan bernilai 1 dengan syarat, ingat syaratnya bahwa nilai A atau basisnya tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjut ke sifat kedua. Sifat kedua, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jika didapat soal seperti ini, nilai basisnya sama, maka nilai pangkat bisa langsung dijumlahkan. Jadi A pangkat M tambah N. Kalau bentuknya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Ingat, bentuk perkalian, maka pangkat dijumlahkan. Hal ini berlaku jika basisnya bernilai sama. Jika basisnya bernilai sama, maka nilai pangkat dalam bentuk perkalian ini akan dijumlah. Contohnya, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 6. Lihat basisnya sama-sama 4. Jadi nilai pangkatnya bisa kita jumlahkan. 2 dikali 6 berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah 6 sama dengan 4 pangkat 8. Kita lanjut sifat ketiga. Sifat ketiga yaitu A pangkat M dikali N itu sama M kali N. Kalau bentuknya seperti ini, bukan lagi ditambah nilai pangkatnya, tapi dikali. Jadi A pangkat M dikali N. Contoh soalnya dapat kita lihat 4 2 pangkat 4. Artinya 4 pangkat 2 dikali 4 atau sama dengan 4 pangkat 8. Kita lanjut sifat eksponen yang keempat, A pangkat M per A pangkat N. Itu cara kerjanya berarti A pangkat M kurang N. Lihat perbedaan, jika bentuknya perkalian, maka
pangkatnya akan dijumlahkan, dan ketika bentuknya ini pembagian, maka pangkatnya akan dikurang. Kalau perkalian dengan basis yang sama, maka nilai pangkat bisa langsung dijumlahkan. Tapi ketika bentuknya pembagian dengan nilai basis sama dan nilai pangkat yang berbeda, bisa langsung dikurang. Jadi kalau misalnya perkalian bentuknya, pangkatnya ditambah. Kalau bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurang. Kita lihat contoh soal. 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan, ingat nilai pangkatnya dikurang. 4 pangkat 6 kurang 3 sama dengan 4 pangkat 3. Kita lanjut ke sifat kelima. A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini hanya berlaku jika ada tanda kurung. Jadi kalau misalnya di sini ada tanda kurung, berarti pangkat M ini dimiliki oleh basis A dan juga dimiliki oleh basis B. Tapi ketika tidak ada tanda kurung, bentuknya A pangkat M per B, berarti pangkat M ini hanya dimiliki oleh basis A, tidak dimiliki oleh basis B. Kalau misalnya dia tidak memiliki tanda kurung di sini. Tapi kapan dia memiliki tanda kurung seperti pada sifat kelima, maka pangkat M ini dimiliki oleh basis A dan juga dimiliki oleh basis B. Kita lanjut ke sifat keenam. Sifat keenam, A pangkat negatif N itu jika pangkatnya negatif dan kita ingin merubahnya menjadi pangkat positif, caranya yaitu ubah dia ke dalam bentuk pecahan. Jadi 1/A pangkat N. Jadi apapun, kalau misalnya pangkatnya negatif, maka kalau misalnya kita mau rubah menjadi pangkat positif, maka caranya yaitu 1/A pangkat N. Kalau misalnya bentuknya 10 pangkat negatif 2 ingin dirubah menjadi pangkat positif, berarti 1/10 pangkat 2. Kita lanjut ke sifat ketujuh. Sifat ketujuh, A pangkat M per N itu sama dengan N akar A pangkat M. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, bentuk sederhana dari X pangkat 2, Z pangkat 3 pangkat 2 per X pangkat 3, Y, Z pangkat 4. Lihat bentuknya. Nilai X, Y pangkat 2 ini, nilai pangkat 2 yang ini hanya milik basis Y, tidak dimiliki oleh basis X. Jadi, tapi karena ada pangkat di luar kurung, artinya pangkat 2 ini dimiliki oleh basis X dan juga dimiliki oleh basis Y, juga dimiliki dengan basis Z. Jadi cara kerjanya ini langsung dikali saja ya. Ini kan pangkat 1X nya 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian X pangkat 3, Y, Z pangkat 4. Karena bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurang. Jadi X pangkat 2 dikurang 3 dikali Y pangkat 4 dikurang 1 dikali Z pangkat 6 dikurang 4 sama dengan, ingat kenapa saya bentuk menjadi 1/X di sini? Karena 2 dikurang 3 itu sama dengan negatif 1. Kenapa bernilai negatif 1? Kalau misalnya bentuknya seperti ini, lihat tanda negatif itu berada pada nilai 3. Artinya nilai yang paling besar antara 2 dan 3 itu yang paling besar adalah 3. Tinggal kita kurang. 2 kurang 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi nilainya 1. Kemudian perhatikan tandanya ini pada nilai paling besar. Nilai paling besar ini memiliki tanda negatif, maka hasilnya akan sama dengan
negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Sedangkan ini mau dirubah dalam bentuk positif. Jadi ingat seperti sifat sebelumnya bahwa jika pangkat positif ingin dirubah menjadi pangkat negatif, hasilnya akan menjadi 1/x pangkat 1. Y 4 kurang 1 itu sama dengan 3, jadi Y pangkat 3 Z pangkat 2 sama dengan, saya ubah lagi, Y pangkat 3 Z pangkat 2 per X. Ini kan bisa langsung dikali, 1 kali Y pangkat 3 kali Z pangkat 2, yaitu Y pangkat 3 Z pangkat 2 per X. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Bentuk sederhana dari 4 pangkat 2x dikali 2 pangkat x kurang 3 per 4 dikali 2 pangkat 2 kurang x adalah, ingat pada penjelasan sebelumnya telah saya katakan bahwa nilai pangkat ini bisa dijumlahkan ketika basisnya sama. Tapi di sini basisnya kan tidak sama, ada yang berbasis 4, ada juga yang berbasis 2. Jadi tugasnya kita harus merubah basisnya harus sama. Jadi kalau misalnya 2 harus 2 juga di sampingnya. Jadi karena di sini basisnya 2, kita bisa pakai 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan bernilai 4. Jadi 4 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2 agar sama nilai basisnya. 2 pangkat 2 dikali 2x kurang 1 kali 2 pangkat x kurang 3 per, ingat di sini juga ada basis 4. Basis 4-nya ini kita rubah juga ke dalam bentuk basis 2. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang x. Kalau bentuknya seperti ini, maka bisa kita selesaikan dengan mengingat kembali sifat-sifat yang telah saya jelaskan sebelumnya. 2 pangkat ini 4x didapat dari 2. Pada sifat sebelumnya itu ada sifat A pangkat M dikali N. 2 pangkat 2 dikali 2x itu sama dengan 4x. Kemudian 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Dikali 2 pangkat x kurang 3 per, ini bisa langsung dijumlah karena basisnya sudah sama di bawah. Jadi 2 ditambah 2, kalau bentuknya perkalian maka pangkatnya ingat di jumlah. Jadi 2 ditambah 2 dikurang x. Jadi 2 pangkat 4x tinggal saya jumlah, 4x dikurang 2 ditambah x dikurang 3 per 2 pangkat 4 dikurang x. Kemudian kita jumlahkan semua variabel yang sama bisa kita operasikan. Jadi 4x tambah x sama dengan 5x minus 2 dikurang 3 sama dengan minus 5 per 2 pangkat 4 dikurang x. Jadi karena bentuknya pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Jadi 5x dikurang 5 dikurang 4 dikurang x. Jadi minus dikali positif minus. Minus dikali minus itu positif. Jadi 2 pangkat 5x dikurang 5 dikurang 4 ditambah x. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6x kurang 9. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Bentuk sederhana dari x pangkat negatif 1 dikurang y pangkat negatif 1 per x pangkat negatif 1 ditambah y pangkat negatif 1 adalah, jadi ingat kalau bentuk pangkatnya itu negatif ingin dirubah ke dalam pangkat positif, maka bentuknya menjadi 1/x dikurang 1/y per, kan ada per di sini, per 1/x ditambah 1/y. Jadi kalau bentuk pecahan seperti ini, maka penyebutnya harus sama. Jadi kita samakan penyebutnya, sama-sama xy, kita kali 1 dikali y sama dengan y, 1 dikali x sama dengan x. Jadi y per xy dikurang x per xy per
Ini sama juga, 1 dikali Y kita samakan penyebutnya, 1 dikali Y, 1 kali X, Y per XY tambah X per XY sama dengan, ini tinggal saya satukan penyebutnya, Y dikurang X per XY per Y tambah X per XY sama dengan Y per X, Y dikurang X per XY. Kalau misalnya bentuknya pembagian, kita ingin ubah dalam bentuk perkalian agar tidak rumit operasi penjumlah operasinya, maka caranya yang awalnya ini pembilang kita akan menjadikannya penyebut. Kan ini pembilang, ini penyebutnya. Maka yang awalnya pembilang berubah menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Artinya terbalik ya. Jadi Y per XY dikali XY per Y tambah X. Hasilnya ini karena sama nilainya, XY dengan XY ini bisa langsung dicoret karena dia bernilai 1. Y per X per Y tambah X. Jadi bentuk sederhananya adalah Y dikurang X per Y tambah X. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Pada contoh soal apa kita lihat? Ya, ini tadi yang Y kurang X per Y tambah X. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Hasil dari 1 ditambah A pangkat XY ditambah 1/1 ditambah A pangkat Y dikurang X adalah, misalkan ini dimisalkan nilai X nya adalah P dan nilai A pangkat X nya itu adalah P dan nilai A pangkat Y nya itu adalah Q. Jadi ingat kalau bentuknya bentuknya pangkatnya dikurang, maka bentuk pecahan bentuknya itu akan berubah menjadi pembagian. Kalau misalnya pangkatnya dijumlah, maka bentuknya akan berubah menjadi perkalian. Jadi 1 ditambah A pangkat X per A pangkat Y ditambah 1 ditambah A pangkat Y per A pangkat X sama dengan, ingat yang telah dikatakan sebelumnya bahwa nilai A pangkat X itu kita misalkan sebagai P dan A pangkat Y kita misalkan sebagai Q. Jadi 1/1 ditambah P per Q ditambah 1/1 ditambah Q per P. Kemudian kita samakan semua penyebutnya. Jadi 1 tambah 1 per Q per Q. Ini kan penyebutnya Q, maka kita samakan juga di sini Q. Jadi Q per Q itu kan bernilai 1, X per X pun bernilai 1. Jadi Q per Q ditambah P per Q ditambah 1 per P. Karena ini juga 1, kita mau samakan penyebutnya P, berarti P per P tambah Q per P sama dengan 1 per Q tambah P per P ditambah 1 per P tambah Q per P. Kita lanjut ke Q per P tambah Q ditambah P per P tambah Q sama dengan P tambah Q. Ini karena penyebutnya sudah sama, maka P tambah Q per P tambah Q itu sama dengan 1.